tak pernah diungkap ke publik. Cerita di balik pembangunan JIS bikin host center sampai nangis. Jadi awal pengen dibangun JIS tuh ya, saya waktu itu ditugaskan untuk baca situasi warga di sana. Sampai jadi benar-benar kampung baik. Jadi prosesnya saya cerita, prosesnya panjang sekali. Kita bukan hanya bikin desainnya, tapi kita juga harus masuk ke warga dengan cara yang baik dan benar. Nah, di sini juga sampaikan bahwa kalau masuk sana tuh Pemprov udah langsung mereka trauma dan nggak bisa langsung menerima. Apalagi juga mau ngajak komunikasi pun akan sulit. Apalagi ngajak komunikasi ya dari kelurahan, dari kecamatan itu akan memakan waktunya sangat panjang. Jadi saya masuk ke sana. Bilang mau silaturahmi. Memang juga saya aktivis sosial, pengen melihat hal seperti itu. Benar-benar itu gang yang sempit, kanan kirinya rumah. Di situ tempat prostitusi. Di situ tempatnya sangat becek, pengap, dan saya terlihat seperti banyak unsur-unsur dari kejahatan. Saya bisa jadi itu narkoba, bisa jadi itu segala macam lah. Itu sepertinya ada di situ semua gitu. Karena saya sering bolak-balik masuk sana. Dan pada saat itu saya komunikasi dengan tokoh-tokohnya, ajak ngobrol, baca situasi dan dilaporkan ke Pak Gubernur pada saat itu. Dan akhirnya memang harus ada cara untuk menemukan warga, pimpinan-pimpinan kelompok di sana dengan gubernur langsung. Kalau misalnya kita temukan langsung atau mereka diundang ke sana, nggak mau. Kalau misalnya dikomunikasi sama timnya gubernur lain akan sulit dan akan panjang prosesnya. Akhirnya Pak Anies minta, kalau gitu saya harus langsung ketemu ke warga. Saya harus ketemu warga, saya harus bicara langsung sama warga untuk kulunun, untuk izin bahwa lahan ini akan digunakan, tapi kita tidak akan melupakan kalian, kita akan urusin kalian. Langsung terjun ya. Pak, nggak mungkin nih. Ini nih Bronx gitu loh. Iya benar. Bila ini Bronx, Bapak kalau masuk sana, Bapak perlu Keamanannya Bapak gimana ya? Yang ada Pasti mereka kita merasa akan mengkhawatirkan ya. digusur dong. Wah, ini banyak keamanan, banyak entah satu PP, entah apa, ini gimana ada polisi. Wah, ini saya mau digusur. Ya nggak bakal bisa masuk kita di sana. Ya saya nyamar aja. Jangan. Kepikir gak? Dia berani mau nyamar. Ini bukan nyamar buat tampil di media, dan ini nggak pernah muncul di media. Iya, ini nggak pernah diungkapkan tidak di media. dipublikasikan ya, Ini baru sekarang nih, ini eksklusif juga nih. Eksklusif nih kita nih. Saya punya foto-foto itu. Saya punya foto-foto itu. Dan beliau ke sana, beliau masuk. Terus gimana caranya Pak? Ya udah. Jadi mobil gubernur itu tanpa pengawalan datang, agak jarak agak jauh dari gangnya Kampung Bayam. Kita siapkan motor. Pada saat itu juga dibantu sama beberapa aktivis sosial. Beberapa aktivis sosial pada saat itu memang aktivis pendidikan, aktivis lingkungan di sana yang memang akhirnya ngebantuin kita, dan memang secara silent. Akhirnya kita sampaikan ke warga pada situ bahwa ada dari kami yang mau komunikasi, mau silaturahmi, tolong disiapkan. Oh ya udah disiapkan, akhirnya di kebun warga, kebun Bayam di situ. Tapi ya kita nggak bilang itu siapa. Akhirnya Pak Anies duduk agak jauh, semua silent. Ini nggak ada yang tahu lah. Kita siapkan motor. Beliau dari mobil itu sudah pakai jaket besar, pakai masker. Waktu itu belum COVID, tapi pakai masker muka, pakai helm. Turun dari mobil langsung naik motor. Jalan masuk. Dia lihat sendiri tuh, becek, sempit. Itu banyak anak-anak kecil yang main di kubangan itulah. Sangat tidak layak untuk bisa jadi lingkungan. Dan masuk nggak pakai iring-iringan, bener-bener kita cuman mempercaya Mas Anies sangat pede, sangat berani gitu ya, nggak perlu ada yang gini ya. Masuk aja, masuk. Begitu sampai tempat situ, dia turun dari motor, mereka berdiri semua kan, saya nggak langsung, mereka berdiri semua, nih siapa nih. Begitu Mas Anies buka helm, mereka lihat gubernur yang datang ke situ, terkejut Pak. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Saya udah khawatir mereka ini kan marah melihat gubernur datang ke sana. Tahu nggak? Mereka tertunduk Pak, nangis. Allahu Akbar, ya Allah, Pak Gubernur mau main ke tempat kami, tempat ini. Nangis dipelukkin Pak. Bapak ngapain repot-repot kesini Pak? Dipelukin, diciumin. Nggak expect ya. Bener-bener langsung turun. Beliau, iya saya kesini mau kulunun, saya mau izin Pak. Pak
kami izinin Pak, silahkan Pak. Saya sampai mau nangis juga pada itu. Benar-benar mereka tuh sebenarnya bukan orang yang enggak, ini mereka punya hati gitu. Mereka punya hati. Tinggal caranya aja harus benar. Cara pendekatan, dan Mas Anies ngerti tentang hal itu. Bernegosiasi tuh dia tuh ngerti. Akhirnya duduk di sana, warga tuh nyampein keluhannya. Pak, selama ini kami digusur. Pak, selama ini kami tidak dimanusiakan. Pak, selama ini kami tidak mendapatkan apa yang harus kami dapatkan sebagai warga Republik Indonesia yang sudah merdeka ini. Mana janji kemerdekaan itu? Mas Anies dengerin semua. Dari situ Mas Anies berjanji tentang kontrak politik bahwa mereka akan dibangun. Dan akhirnya hari ini semua janji itu dilunasi tanpa sedikit pun yang kurang. Tisu finish. Gimana nih Mbak Vina, kayaknya juga apa ya, langsung kena gitu ya. Itu memang jadi sesuatu yang sangat ini ya, sangat saya kagumi gitu, bener-bener. Saya belum pernah lihat orang seperti itu. Hatinya selembut itu ya, Bang ya. Dan selama ini kita sebagai pemerintah tuh merasa kuat, merasa hebat, merasa tinggi, melihat rakyat di bawah tuh seperti kecil, menggampangkan gitu, menyepelekan. Sebenarnya bisa aja kan kalau gubernur langsung aja 1 PP. Ya lu siapa sih gitu ya Bang? Kapolda gitu, atau Kapolda PP ini tolong diamankan, tolong dibantu. Bisa aja, tapi nggak bisa dengan cara seperti itu. Itu sih, jadi itu sih yang memang akhirnya saya sangat mengawal proses itu sampai akhirnya warga dipindahkan ke tempat sementara, diberikan tempat yang layak, warga tinggal, ada yang tinggal di Rusur, ada yang tinggal di Huntara akhirnya juga. Tapi ya janji itu sudah ditunaikan, tapi sayangnya hari ini warga masih belum bisa mendapatkan haknya dari PJ Gubernur yang saat ini. Dan mudah-mudahan nanti 2024 kita bisa menang dan kita bisa berikan hak itu ke warga Kampung Bayam.